Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tim Satgas Pangan Jawa Timur melakukan sidak ke Pasar Wonokromo, Surabaya. Dari 3 produsen yang mendistribusikan minyak kita, petugas menemukan ada produk yang tidak sesuai takaran. Seharusnya 1 liter seperti yang tercantum pada kemasan ternyata hanya berisi 850 ml. Selain ukuran yang tidak sesuai, harga minyak kita di pasaran masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dari seharusnya Rp15.700, dijual di kisaran Rp17.000. Tadi pada saat kita lakukan pengecekan, ada temuan terutama untuk minyak kita. Tadi ada beberapa sampel yang kami lakukan pengukuran dengan bejana ukur. Itu ada satu untuk minyak kita yang di dalam kemasan kita ukur dalam kemasan botol itu kurang dari 1 liter. HET minyak kita itu 15.700 HET-nya. Tapi di pasaran tadi ada yang menjual sampai dengan di 17.000. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Presiden Prabowo Subianto marah terkait kecurangan isi minyak goreng subsidi minyak kita. Presiden melarang keras pihak-pihak yang mencari untung di atas kepentingan rakyat. Ia memastikan pemerintah akan menindak tegas perusahaan minyak goreng yang curang. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume itu kan udah jelas kejahatan lah ya. Ya gimana? Masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu kayak Presiden, kita juga semua marah kan ya kan. Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara soal penanganan kasus dugaan pengurangan takaran produk minyak goreng dari minyak kita. Mendak menjelaskan, pihaknya melalui Ditjen PKTN tengah melakukan sidak secara langsung bersama Satgas Pangan Polri. Hal ini untuk mengetahui tepat tidaknya produk sesuai takaran. Pengawasan di lapangan, pengawasannya ada 2, pengawasan produknya sesuai ukuran, kualitasnya. Yang kedua, pengawasan bahwa produk-produk tetap tersedia di masyarakat ya, sehingga teman-teman masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan aman ya. Pengawasan tadi ada 2 ya, jadi kalau kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi minyak kita yang beredar di pasarannya tidak sesuai ukuran. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa pasokan tetap terjamin ya. Seperti diketahui, minyak kita merupakan produk minyak goreng yang diluncurkan 6 Juli 2022 oleh Mendak saat itu, Zulkifli Hasan. Minyak kita juga disebut minyak goreng subsidi untuk warga miskin. Pertanyaannya, apa yang tidak dikorupsi di negeri ini? Pertanyaan ini tentu saja makin sering muncul di hadapan publik belakangan. Bahkan baru-baru ini yang cukup menggemparkan adalah dugaan korupsi pada takaran minyak goreng subsidi untuk warga prasejahtera minyak kita. Presiden Prabowo Subianto juga marah atas kasus ini serta meminta agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan kecurangan minyak kita ini agar ditindak dengan tegas. Lalu bagaimana untuk mengawasi minyak kita agar tidak dikorupsi? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Bu Indah Sukmaningsi selaku PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi, Bu Indah. Pagi. Ya, kemudian juga ada Pak Kudori yang merupakan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat pagi, Pak Kudori. Pagi. Ya, kemudian melalui sambungan daring sudah bergabung juga bersama kita ada Pak Muhammad Sarmuji yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat pagi, Pak Sarmuji. Selamat pagi. Iya, Pak Sarmuji, ini kan kalau kita lihat ya, Komisi 6 DPR sendiri yang bermitra langsung begitu soal minyak kita ini, kita tahu belakangan banyak sekali temuan-temuan yang kemudian adanya dugaan kecurangan begitu ya. Kemasannya 1 liter terteranya, tertulisnya, tapi kemudian pada kenyataannya banyak ditemukan di pasar, di lapangan ini hanya 750 bahkan 800 ml. Nah, sikap Komisi 6 DPR RI ini seperti apa? Apakah kemudian perlu tindakan yang tegas yang harus segera dilakukan oleh Menteri Perdagangan, tidak hanya oleh kepolisian, kepada para produsen ini? Ya, pertama kita sangat
mengecam lah. Ini kejahatan yang terang benderang ini. Sesuatu yang sangat mudah untuk dibuktikan saja orang berani untuk melakukannya. Ini kan urusan ukuran ini gampang sekali dibuktikan. Kalau kita biasa belanja ke pasar, kita itu nggak usah kita takar dengan bejana takaran itu udah tahu, kita lihat dari jauh aja udah tahu mana yang 1 liter beneran, mana yang 1 liter palsu, itu udah ketahuan begitu. Tapi orang juga berani melakukan itu. Itu kan kenapa bisa begitu? Karena pengawasannya itu kurang dilakukan. Ini kan program yang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu memang secara rutin untuk melihat apakah produk yang diluncurkannya itu dilakukan secara benar oleh produsen dan distributor. Tapi karena ini pengawasannya kurang oleh Kementerian Perdagangan, jadi orang merasa aman-aman saja. Sesuatu yang terang benderang saja orang merasa aman-aman saja karena tidak dilakukan secara rutin pengawasannya. Karena itu kita minta kepada Kementerian Perdagangan jangan udah meledak baru kemudian seperti tergagap-gagap. Harus dicek secara rutin karena ini menyangkut program pemerintah dan memakai dana pemerintah untuk mensubsidi selisih harga yang terjadi antara minyak kita dan minyak yang lain. Kalau enggak ya orang terus berani dengan segala cara.